Yuk, yuk. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai manajemen konten. Yang mana presentasi akan dibawakan oleh teman-teman dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Alia Putri Pardila, kemudian ada Citra Hasana, Triana Putri Oscindi, Riki Immanuel Sujanolo, Muhammad Salman Putra Yulyo. Baik, untuk mengawali presentasi, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah pendidikan. Konten pembelajaran bukan sekedar file yang diunggah, melainkan kombinasi tujuan pembelajaran, struktur latihan, sumber referensi, penilaian, dan jalur navigasi yang membentuk pengalaman kognitif peserta. Konten yang disusun secara sistematis meningkatkan keterlibatan dan mengurangi beban kognitif. Sebaliknya, konten yang tidak terorganisir menyebabkan kebingungan siswa dan menurunkan efektivitas pembelajaran daring. Oleh karena itu, manajemen konten meliputi strategis seperti perencanaan kurikulum, taktis, penyusunan modul dan media, dan operasional seperti upload, kategorisasi, versi, dan hak akses. Untuk pembuatan konten sendiri itu harus sesuai tujuan pembelajaran, kemudian memiliki variasi media, teks, audio, video interaktif, dan kemudian jenis konten seperti file, page, book, URL, assignment, quiz, forum, dan lesson. Jenis konten dalam Moodle itu ada dua, diantaranya itu sumber atau resource, kemudian aktivitas atau activities. Untuk sumber atau resource sendiri, Moodle menyediakan berbagai cara penyajian materi seperti file yang memungkinkan kita dapat mengunggah sebuah dokumen PDF, Word, PPT, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada page, halaman berbasis teks atau HTML yang dapat disesuaikan. Kemudian ada book, materi berbentuk bab dan subbab menyerupai buku digital. Serta URL merupakan tautan ke sumber eksternal seperti artikel, jurnal, YouTube, atau website resmi. Kemudian yang kedua itu ada aktivitas, di mana modul mendukung berbagai bentuk interaksi antara lain assignment, seperti tugas peserta dapat mengunggah file atau mengetik jawaban langsung. Kemudian ada quiz, di mana terdapat soal pilihan ganda, esai, benar atau salah, atau matching. Kemudian forum sebagai ruang diskusi berbasis teks untuk kolaborasi. Kemudian yang berikutnya ada workshop, merupakan aktivitas berbasis penilaian teman. Dan kemudian yang terakhir itu ada lesson, merupakan modul pembelajaran interaktif dengan alur bercabang sesuai jawaban siswa. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu perbandingan dengan LMS lain. Pada Canvas, LMS memiliki fitur page dan modules yang hampir serupa dengan Moodle, tetapi lebih kuat pada integrasi third-party apps. Dan pada Blackboard, Learn menekankan konten area berbasis folder yang bisa diatur hierarkinya. Dari perbandingan ini, keunggulan Moodle terletak pada fleksibilitasnya, meskipun tampilan dasar relatif sederhana, dukungan plugin yang melimpah memungkinkan pengajar membuat konten yang sangat interaktif. Next. Selanjutnya, tantangan pembuatan konten. Yang pertama, tidak semua dosen atau guru terbiasa membuat konten interaktif. Lalu yang kedua, membuat konten multimedia, video, modul interaktif membutuhkan waktu dan perangkat tambahan. Lalu yang ketiga, di beberapa daerah, akses internet terbatas sehingga konten harus dibuat ringan dan dapat diunduh offline. Next. Selanjutnya, organisasi konten pada LMS. Organisasi konten adalah bagaimana konten tersebut disusun dan disajikan agar alur pembelajaran menjadi jelas,
sistematis, dan mudah diikuti oleh peserta didik. Konten yang banyak tetapi tidak terstruktur hanya akan menambah kebingungan, sehingga prinsip organisasi sangat menentukan efektivitas pembelajaran digital. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya prinsip organisasi konten. Menurut Ray Gelut tahun 1999, dalam teori instructional design, organisasi konten harus memperhatikan 3 hal, yaitu urutan atau sequencing, materi disusun dari yang sederhana ke yang kompleks atau dari konsep umum ke detail. Lalu pengelompokan atau chunking, materi dipecah menjadi bagian-bagian kecil, modul, topik, untuk mengurangi beban kognitif. Dan navigasi atau navigation, peserta didik diberikan jalur yang jelas agar tidak tersesat dalam proses belajar. Selanjutnya, fitur organisasi konten pada Moodle. Yang pertama ada course format. Moodle menyediakan beberapa format seperti weekly format, yaitu materi diatur per minggu, cocok untuk jadwal tetap. Lalu ada topics format, materi dikelompokkan per tema atau topik, cocok untuk kursus modular. Lalu ada single activity format, yaitu kursus hanya berisi satu aktivitas utama seperti kuis atau forum. Dan tiles format via plugin, menampilkan konten dalam bentuk ubin visual yang menarik. Lalu fitur selanjutnya ada section atau bagian. Setiap mata kuliah dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya pendahuluan, materi inti, latihan, evaluasi. Pengajar dapat menambahkan label atau deskripsi singkat untuk menjelaskan isi section. Slide selanjutnya ada navigasi hierarkis. Struktur di Moodle biasanya mengikuti hierarki: course, section, activity atau research. Peserta dapat langsung melihat progres berdasarkan bagian yang sudah diselesaikan. Selanjutnya, kategorisasi kursus. Pada level institusi, kursus bisa dikelompokkan ke dalam kategori, misalnya Fakultas Teknik, Prodi PTI, mata kuliah dasar pemrograman. Hal ini membantu mahasiswa menemukan mata kuliah sesuai program studinya. Selanjutnya, perbandingan dengan LMS lain. Pada Google Classroom, organisasi konten yang lebih mudah berbasis topik dan timeline atau stream. Meskipun kurang fleksibel dalam navigasi, itu cocok untuk kelas kecil. Canvas LMS memiliki modul yang memiliki persyaratan, yang berarti peserta harus menyelesaikan modul sebelumnya sebelum dapat memulai modul berikutnya. Sedangkan Schoology menyediakan folder yang mirip dengan manajemen file komputer. Membuat konten mudah dipetakan, tetapi terlalu banyak bisa menjadi kaku. Moodle unggul dalam fleksibilitas format kursus dalam perbandingan tersebut. Pendidik memiliki kebebasan untuk memilih format organisasi yang paling sesuai dengan gaya mereka mengajar atau kebutuhan kurikulum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kalian juga bisa melihat masing-masing pribadi Kemudian yang selanjutnya tantangan organisasi konten. Terlalu banyak konten dalam satu halaman dapat membuat peserta kewalahan bila dosen berbeda-beda menggunakan format yang tidak seragam. Mahasiswa bisa kesulitan beradaptasi di tiap mata kuliah meskipun ada plugin tiles, tampilan standar Moodle bisa terkesan monoton. Kemudian yang selanjutnya, pengaturan konten pada LMS. Setelah konten dibuat dan diorganisasi, langkah selanjutnya adalah pengaturan konten. Pengaturan ini berhubungan dengan bagaimana konten ditampilkan, siapa yang bisa mengaksesnya, kapan konten dapat diakses, serta bagaimana konten tersebut terintegrasi dengan aktivitas pembelajaran lain. Dengan kata lain, pengaturan konten adalah tahap operasional yang menentukan keberhasilan distribusi materi dalam LMS. Kemudian, ada prinsip pengaturan konten. Menurut teori Instructional System Design, distribusi konten harus memperhatikan aspek aksesibilitas, keterjangkauan, dan keterampilan. Gegne 2005. Dalam konteks Moodle, pengaturan konten memungkinkan dosen atau administrator untuk, yang pertama, menyesuaikan konten dengan
profil peserta didik atau personalized learning. Kemudian yang kedua, mengatur waktu perlisan agar sesuai jadwal. Yang ketiga, membatasi atau membuka akses konten berdasarkan syarat tertentu atau conditional release. Kemudian yang keempat, mengatur hak pengguna sesuai peran atau rules and permission. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai fitur pengaturan konten. Yang pertama ada hak akses dan role management. Moodle memiliki sistem peran atau roles sebagai administrator, manager, teacher, non-editing teacher, student, dan guest. Setiap peran memiliki izin yang berbeda, misalnya teacher dapat membuat konten, sementara student hanya dapat mengakses. Dengan ini, konten bisa dikontrol agar tidak bocor ke pihak luar dan sesuai kebutuhan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada availability atau ketersediaan. Konten dapat diatur tampil mulai tanggal tertentu dan berakhir pada waktu tertentu. Misalnya, modul minggu kedua hanya akan muncul setelah minggu pertama selesai. Fitur ini mendukung patching pembelajaran sesuai rencana semester. Next. Kemudian yang ketiga adalah conditional activities. Moodle memungkinkan konten hanya terbuka jika syarat tertentu terpenuhi. Contohnya, mahasiswa hanya bisa membuka tugas bab 2 jika sudah menyelesaikan kuis bab 1 dengan nilai minimal 70. Hal ini sejalan dengan prinsip mastery learning di mana siswa melanjutkan ke materi baru setelah menguasai materi sebelumnya. Kemudian yang keempat ada format tampilan konten. Nah, konten dapat ditampilkan dalam bentuk page, embedded file, atau downloadan file. Misalnya, video bisa ditampilkan langsung dalam halaman atau hanya berupa link ke YouTube. Yang kelima, ada integrasi eksternal. Moodle mendukung integrasi dengan berbagai plugin, misalnya Turnitin untuk mengecekkan plagiarisme tugas, H5P untuk membuat konten interaktif, Squad Check untuk mengimpor modul standar e-learning. Integrasi ini memperluas kemampuan Moodle dalam mengatur dan menyampaikan konten. Selanjutnya ada perbandingan dengan LMS lain. Nah, pada Google Classroom, pengaturan konten relatif sederhana, hanya berupa tanggal tenggat atau due date dan topik. Tidak ada conditional rules yang kompleks. Canva LMS memiliki kemiripan dengan Moodle. Canva memiliki fitur pre-preparation dan modul yang hanya terbuka bila syarat terpenuhi. Blackboard Learn lebih maju dalam adaptive rules, memungkinkan pengaturan akses berdasarkan kombinasi nilai, tanggal, dan peran pengguna. Baik, yang selanjutnya tentang kesimpulan. Untuk kesimpulan, manajemen konten dalam LMS khususnya Moodle mencakup 3 aspek penting, yaitu pembuatan, organisasi, dan pengaturan konten. Nah, pembuatan konten itu harus selaras dengan tujuan pembelajaran dan memanfaatkan variasi media untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Organisasi konten memastikan materi tersusun sistematis sehingga mudah dipahami. Sementara itu, pengaturan konten mengatur akses, jadwal, serta integrasi agar pembelajaran lebih terarah. Moodle unggul dalam fleksibilitas dan ekosistem plugin dibandingkan LMS lainnya. Namun, tetap membutuhkan kesiapan digital pengajar serta perencanaan yang baik. Dengan manajemen konten yang optimal, Moodle dapat menjadi sarana efektif untuk mendukung kualitas pembelajaran di era digital. Baik, sekian dari pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai materi manajemen konten. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat ataupun disampaikan secara langsung.
Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baik, Rifki, disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Aulia atas kesempatannya di sini. Tadi telah disampaikan bahwa konten yang tidak terorganisir bisa menurunkan efektivitas pembelajaran. Mungkin bisa dijelaskan gitu contohnya di kelas nyata itu seperti apa dan bentuk konten yang tidak terorganisir itu bagaimana gitu. Ini itu aja, cukup. Baik, Rifki, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Rifki. Untuk pertanyaannya, bisa dijelaskan contohnya di kelas nyata seperti apa bentuk konten yang tidak terorganisir itu bagaimana? Baik, maksud dari konten yang tidak terorganisir di kelas itu adalah konten yang ketika materi yang disajikan itu tanpa urutan dan tanpa struktur yang jelas. Yang mana tadi sudah disampaikan, ada 3 struktur penting dalam manajemen konten ini. Nah, untuk contohnya dalam kelas nyata itu kita ambil contoh pada kelas daring. Misalkan dosen itu hanya mengunggah banyak file ke Moodle atau ke Vclass gitu misalkan. Nah, tanpa label topik atau urutan mingguannya gitu. Jadi mahasiswa itu nanti akan bingung harus mulai dari file mananya. Apakah hanya membaca modulnya saja atau hanya menonton videonya dulu gitu tanpa diberi instruksi. Nah, kalau contoh nyata dalam kelas tatap muka itu misalkan dosen melompat-lompat materinya. Misalnya hari ini membahas bab 5, lalu minggu depan langsung pindah ke bab 2. Jadi enggak urut dan tidak terstruktur gitu. Nah, jadi akibatnya itu nanti mahasiswanya tidak paham keterkaitan antara bab. Jadi dampaknya itu banyak sekali kalau manajemen kontennya itu tidak terorganisir, maka mahasiswa atau siswanya nanti akan merasa kebingungan dan kehilangan arah sehingga tujuan pembelajaran itu tidak tercapai secara optimal, maka seringkali mahasiswa atau siswa banyak menghafal tanpa benar-benar memahami materinya. Jadi kurang lebihnya seperti itu Rifki mengenai jawaban yang saya sampaikan. Bagaimana dari Rifki?
Cukup, Alia. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Rifki, terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, maka akan kami tutup. Ya, Asrofil dipersilahkan. Baik, terima kasih yang bisa bertanya. Di sini saya bertanya mengenai hak akses dan role manajemen pada LMS. Apa sih peran dari non editing teacher dan GUES? Boleh tolong jelasin lagi nggak? Apa aja yang bisa mereka lakukan gitu? Mungkin cukup, terima kasih. Baik, Asrofil, terima kasih pertanyaannya. Baik, mungkin langsung saja saya jawab. Untuk pertanyaan dari Asrofil itu tadi non editing teacher dan GUES itu apa yang bisa dilakuin gitu. Untuk non editing teacher itu biasanya diberikan ke dosen atau pengajar pendamping atau asisten dosen yang bertugas mengajar dan menilai, tetapi tidak memiliki hak untuk mengubah struktur atau konten khusus. Mereka itu bisa melihat semua konten pembelajaran, kemudian memberi nilai, memberi umpan balik, melihat laporan, kemudian berinteraksi di forum. Namun tidak bisa mengedit, menambah atau menghapus konten, kemudian mengubah pengaturan kursus, dan juga yang terakhir itu menambahkan atau menghapus peserta. Jadi non-teacher ini nggak bisa full seperti teacher gitu. Kemudian untuk tamu sendiri itu bisa masuk ke kursus, itu pun kalau boleh diizinkan oleh pengaturan kursus. Kemudian melihat konten dasar seperti halaman materi atau file yang terbuka untuk umum. Kemudian mengikuti alur kursus secara pasif atau hanya dapat membaca atau melihat. Kemudian GUES ini tidak bisa mengikuti aktivitas interaktif seperti forum, kuis, atau tugas. Memberi komentar, mengunggah jawaban, atau mengirim tugas. Kemudian melihat detail pribadi peserta lain itu tidak bisa. Kemudian tidak akan mendapatkan nilai atau rekaman progres. Ya seperti di kelas lah, kita bisa melihat kelasnya tapi nggak bisa masuk atau melihat konten-konten itunya, materinya. Bagaimana, Asrofil? Baik, cukup jelas, terima kasih. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin cukup 2 penanya saja. Baik, saya tutup. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.